Perkenalkan, nama saya Melora Karlinda dari kelas Abagi semester 6. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil desain penelitian saya yang berjudul Hubungan antara minat dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir tahun pelajaran 2017-2018. Bagian A, latar belakang. Dari hasil penelitian pada kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir, maka dapat ditarik suatu permasalahan pada kelas 10B, yaitu minat dan motivasi belajar yang rendah terhadap prestasi belajar. Bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diangkat beberapa permasalahan yang ada di dalam penelitian. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara minat dengan prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir pada tahun pelajaran 2017-2018? Kedua, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir tahun ajaran 2017-2018? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir tahun pelajaran 2017-2018? Bagian C, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara minat dengan prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir tahun pelajaran 2017-2018. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir tahun pelajaran 2017-2018. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir tahun pelajaran 2017-2018. Bagian D, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bimbingan dan konseling. 3. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam. Yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti, memberikan wawasan atau pengalaman dalam melakukan penelitian tentang minat dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir tahun pelajaran 2017-2018. Yang kedua, bagi sekolah, memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk memberikan tentang minat dan motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Tayan Hilir pada tahun pelajaran 2017-2018. Bagian E, ruang lingkup penelitian. 1. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian. Yang pertama, bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah minat dan motivasi belajar. Variabel terikat pada penelitian ini prestasi belajar. Yang kedua, definisi operasional. Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama, minat. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal dan aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Yang ketiga, prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai, dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Bagian F, metodologi penelitian. Yang pertama, 1. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena hasil dari penelitian ini akan dihitung dengan angka statistik. Yang kedua, populasi dan sampel. Pertama, populasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek ada siswa kelas 10B terdiri atas 96 siswa. Yang kedua, sampel. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah 32 siswa adalah dari kelas 10B. 3. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Yang keempat, uji keabsahan instrumen. 1. Validitas butir angket. Dalam penelitian ini, penguji
Pengujian menggunakan teknik analisis produk momen guna menghitungkan menggunakan rumus. Yang kedua, uji rehabilitas angket. Dalam penelitian ini, uji rehabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik formula Alpha-Cronbach. Yang kelima, prosedur penelitian. Pada penelitian ini, dalam melaksanakan penelitian disesuaikan dengan langkah sebagai berikut. 1. Persiapan penelitian. Yang pertama, menyusun kisi-kisi angket. Yang kedua, menyusun butir pertanyaan. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Yang pertama, menyebar angket kepada siswa. Yang kedua, melakukan studi dokumenter, yaitu data yang diperoleh dari dokumen hasil UAS yang dilakukan oleh guru mata pelajaran TIK. Yang ketiga, pengolahan data. Setelah langkah pelaksanaan penelitian, peneliti mulai menganalisis data dan diperoleh dari angket. Angket diperiksa satu persatu. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dari hasil angket tersebut. Yang keenam, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode statistik karena data yang dianalisis adalah berupa angka-angka. Yang terakhir, bagian F, jadwal rencana penelitian. 1. Pengajuan judul bulan ke-1. Yang kedua, pembuatan proposal pada bulan yang kedua. Yang ketiga, observasi lokasi dan izin penelitian pada bulan yang ketiga. Yang keempat, pengumpulan data bulan keempat. Yang kelima, analisis data pada bulan yang kelima. 6. Penulisan laporan pada bulan yang ke-6 dan ke-7.